Perkenalkan, ini Miss Widya, guru kelas 5 dari SD Muhammadiyah Sangonan 4. Miss Widya tengah dirundung rasa khawatir dengan banyaknya berita hoax yang beredar di media sosial dan dibaca oleh murid-muridnya akhir-akhir ini. Miss Widya tahu berita hoax bisa berakibat sangat buruk, seperti memecah persatuan dan memicu keresahan yang pastinya tak cukup beralasan. Salah satu cara terbaik untuk mengantisipasinya adalah meningkatkan kemampuan literasi murid-muridnya. Orang yang memiliki kemampuan literasi yang baik akan mampu mengidentifikasi dan membedakan hal-hal mana yang berupa fakta sekaligus mana yang hanya sekedar opini. Selain itu, orang dengan daya literasi yang baik nantinya tidak hanya mampu memahami informasi, ia juga mampu mengevaluasi dan memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Semangat sekali, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. We ready for Sip. Miss Widya mau tanya, kalau hari ini semangat kalian dikasih skala 1 sampai dengan 10, skala semangat kalian ada di angka berapa nih? 6. Kenapa 6, Mas Devan? Karena sudah siang nih, tidak akan ngantuk. Halah, tadi aja habis 2 mangkok soto di kantin sekolah kok. Di perpus juga ketawa tiwi kok, pas browsing medsos baca-baca komen netizen. Pantes Miss, aku tadi mau pakai komputer perpus buat baca berita. Gak boleh tuh sama si Deva. Bukunya selesai ya. Nah sekarang Miss Widya cek lagi nih kehadiran kalian. Sampai detik ini, siang ini semuanya lengkap. Anak-anak kelas 5, kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar mengidentifikasi dan menemukan fakta dan opini dalam suatu berita. Kalau kemarin kalian sudah belajar menganalisis informasi penting dalam berita, sekarang kalian akan belajar mengidentifikasi dan menemukan fakta dan opini dalam berita. Kemarin Miss Widya sudah singgung sedikit mengenai apa itu fakta dan apa itu opini. Ada yang masih ingat apa itu fakta dan opini? Aku Miss, fakta itu adalah kalimat yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan keasliannya. Bagus Mbak Azalia, ada yang lain sekarang yang terkait dengan opini? Ada yang masih ingat materi apa itu tentang opini kemarin? Saya Miss, Ya, opini adalah pendapat seseorang yang belum tentu kebenarannya. ya bagus jawabannya. 3. Buka matamu, pasang telingamu, fokuslah ke depan. Kita akan belajar kanan dari fakta, kirinya opini, satukan suara, belajar bahasa. Kelas 5. Silakan duduk kembali. Nah, terkait fakta dan opini itu kan biasanya kita menemukannya dalam teks berita, betul? Sekarang siapa nih yang akhir-akhir ini baca berita viral yang ada di media sosial maupun di televisi, dan dari mana kalian dapat sumber berita itu? Ada yang mau berpendapat atau ada yang sudah bahkan nonton video viralnya?
Silakan angkat tangan. Saya Miss. Saya lihat di TikTok Capsek di Prabu Muli dicopot usai tegur anak wali kota. Oke, berita yang pertama dari Mbak Akila yang dibaca katanya viral nih. Berita Capsek. Saya Miss. Ratusan siswa SMP tidak bisa baca. Ada juga tulis berseliweran di TikTok. Wah, lainnya selain dua berita ini? Saya Miss. Berita dokter Taufik Cina berbuku untuk jenazah anak usia 11 tahun yang berdonorkan organnya Miss. Ada yang baca berita viral lainnya selain tiga ini? Saya Miss, tadi ada penuduhan kalau saya makan permen saat pelajaran agama. Itu kan fakta, Faal. Banyak juga saksinya. Ya. Baiklah anak-anak, dari ketiga berita ini 1, 2, 3, nanti kita akan diskusikan salah satu berita di mana nanti di dalamnya pastinya ada kalimat fakta dan opini. Nah, sekarang tunjukkan tangan kalian berdasarkan nomor berita yang ada di papan tulis yang akan kita diskusikan nanti. Ayo tunjukkan 1, 2, 3. Nah, ternyata banyak yang memilih nomor 1. Nah, sekarang bagi yang membawa laptop bisa mencari berita terkait masalah ini dan jangan lupa kalian lihat juga sumber beritanya dari mana. Dibuka aja nggak usah dibaca. Tadi kan ikut berita kok. Betul. Nah, silahkan siapa yang sudah menemukan fakta dan siapa yang sudah menemukan opini. Saya Miss, saya membaca berita dari kompas.com bahwa pencopotan Roni Ardiansyah sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli dibatalkan. Menurut saya itu fakta sih Miss, karena disampaikan langsung oleh ajudan Presiden Prabowo Subianto melalui akun Twitter. Oke. Ada yang ingin berpendapat lain, mungkin menemukan fakta lain di balik berita yang kalian baca? Saya Miss, saat kepala sekolah melarang mobil masuk area parkir juga salah satu fakta kan, karena peristiwanya juga menjadi kesaksian yang sudah tertulis di berita. Salah satu ciri-ciri fakta kan, karena peristiwanya sudah terjadi serta tempat dan waktunya peristiwanya juga sudah jelas nih. Sekarang gilirannya mengenai opini. Siapa nih dari kalian yang menemukan opini dari berita yang kalian baca? Saya Miss, dalam berita nanti berkomentar bahwa wali kota menyalahgunakan kekuasaan. Nah, ini kan merupakan pendapat dan penilaian dari masyarakat itu sendiri. Baik, ada opini yang lain dari berita yang kalian baca? Saya Miss, di berita juga menyatakan kepala sekolah menganggap pencopotan ini sebagai tindakan kekerasan atas teguran yang ia berikan. Nah, kata anggapan ini kan termasuk dari salah satu Atau opini? Setelah selesai mendengarkan pendapat murid, Miss Widya memandu menyamakan persepsi terkait fakta, opini, dan cara menguji kebenaran informasi berita dengan cara yang menarik dan berpusat pada murid.
ada diskusi kelompok. Setelah memastikan murid-murid paham, Miss Widya menerapkan praktik menganalisis teks. Miss Widya meminta setiap kelompok untuk mencari teks berita yang tengah viral. Setelah itu, murid-murid dalam kelompoknya diminta untuk membaca dan menganalisis berita yang mereka temukan. Miss Widya juga sudah menyediakan lembar kerja murid untuk membantu murid menganalisis. Oh, pernyataan-pernyataan dari berita ini harus kita cek nih kebenarannya. Sebentar, aku cari di internet dulu ya. Kita bandingkan dengan berita yang serupa deh. Kayaknya pernah terjadi di daerah lain. Oh iya teman-teman, kita harus menganalisis berita dengan teliti. Karena dalam suatu berita bisa jadi kan bukan cuma kalimat fakta saja. Betul, kita copy dulu berita ini coba. Kita tandai aja kalimat faktanya dengan lambang huruf F dan opini dengan huruf O. Setelah itu kita garis bawahi juga kata-kata yang menunjukkan itu kalimat opini. Ya apa Mas Fitra kok sepertinya kebingungan ya? Bagian ini kok sulit dibedakan ya, Miss? Oh iya, ini dalam berita. Setelah ini, kalian per kelompok akan menyajikan apa temuan kalian. Sudah siap semuanya? Kami dari kelompok Galaksi akan mempresentasikan hasil analisis berita yang kami cari di internet. Kelompok kami menganalisis yang berjudul Ratusan Siswa SMP Tidak Bisa Membaca. Pertama kali kita cari sumbernya. Ternyata berita ini banyak beredar di media sosial dan di media online. Kemudian kami baca dengan seksama setiap pernyataan dalam berita itu. Pernyataan yang kami anggap opini kita kasih lambang O, dan berita yang kami anggap fakta kita kasih lambang F untuk mempermudah analisis. Waktu kami baca, kami temukan beberapa kalimat di antaranya. Yang fakta nih ya. Yang pertama, kalimat 200 siswa SMP belum bisa membaca berdasarkan hasil asesmen literasinya. Itu fakta, karena ada angka yang jelas, ada kegiatan asesmennya. Jelas ini fakta ya teman-teman. Yang kedua, kalimat asesmen dilakukan pada bulan Juli 2013 di 15 sekolah. Ini jelas fakta ya, karena ada data dan bisa dicek datanya. Kami juga menemukan beberapa kalimat opini. Nomor 1, pada kalimat fenomena ini adalah bukti gagalnya sistem pendidikan. Ini bukan fakta, karena gagal atau berhasilnya sistem pendidikan tergantung masing-masing orang yang menilai. Yang kedua, kami juga menemukan kalimat siswa sekarang lebih suka bermain gawai daripada belajar membaca. Nah, itu opini, karena tidak ada data dan hanya berdasarkan dugaan. Selain itu, ada kalimat hal ini memalukan dan mencoreng wajah pendidikan Indonesia. Itu juga opini karena berisi pendapat dan penilaian dari seseorang. Jadi kesimpulan kami, dalam satu teks berita saja terdapat kalimat fakta dan kalimat opini. Kalau tidak hati-hati, kita bisa mengira semua kalimat berita itu adalah fakta. Jadi lebih bijak ya teman-teman dalam membaca isi teks berita. Saya mau tanya, kalau di berita ini ditulis fenomena ini adalah bukti gagalnya sistem pendidikan, bukankah itu bisa menjadi fakta juga? Kan memang ada siswa yang tidak bisa membaca. Jadi, kenapa kalimat itu disebut opini, bukan fakta? Yang bagus Kayla, itu disebut opini karena memakai kata gagal. Kata itu adalah penilaian, bukan data ya. Fakta yang bisa dipegang hanya jumlah siswa dan hasil asesmennya. Tapi menyebut gagal atau memalukan itu tergantung sudut pandang orang yang menilai. Jadi
beritanya. Betul sekali. Kita harus bedakan data yang bisa dicek dengan pendapat yang sifatnya menilai. Ya, diskusi yang hebat dan luar biasa ya. Yuk kita kasih jempol untuk kelas kita dulu. Oke, alhamdulillah sepertinya dari diskusi tadi Miss Widya sudah mengamati anak-anak sudah bisa membedakan fakta dan opini. Nah, dari pembelajaran kalian hari ini kita akan melakukan refleksi. Refleksi itu jadinya silahkan kalian bisa kasih komentar atau pendapat kalian terkait pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari tentang refleksi hari ini? Saya Miss, ternyata judul berita bisa bikin kita salah paham ya. Padahal faktanya tidak semenyeramkan itu. Jadi baca berita tidak hanya sampai judulnya saja, tapi harus dengan isinya juga. Ada pendapat lain? Saya Miss, saya dari dahulu kalau fakta itu bisa dilihat dengan adanya data, angka atau waktu. Sedangkan opini itu dilihat dengan adanya pendapat ataupun suasana. Saya Miss, sekarang kalau membaca berita di media sosial, saya akan lebih berhati-hati memilah. Jangan sampai salah percaya atau bahkan ikut menyebarkan yang nggak benar. Ya, bagus sekali anak-anak, kalian hebat sudah mengungkapkan pendapat. Nah, hari ini kita sudah belajar menemukan dan mengidentifikasi fakta dan berita tertentu ya yang kalian tadi pilih. Nah, jadi setelah kalian bisa membedakan fakta dan opini dalam berita, Miss Widya yakin kelak kalian tidak akan mudah percaya maupun mudah tertipu oleh berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah hebat hari ini. Mana